Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Brian Calvin dengan NIM 64245073. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode forecasting penjualan BMW seri 4 dari tahun 2016 sampai 2026. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, kita mulai dulu dari metode time series moment. Di sini kita akan mencari perkiraan penjualan BMW seri 4 untuk tahun 2026. Untuk rumusnya adalah berikut. Rumus pertama, yaitu sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Sigma Y nya itu dari mana? Dari sini. Rumusnya adalah sebagai berikut. Pertama kita cari dulu auto sum di sini. Nah, ini udah goblok ya nih. Nah, sumnya dari 2016 ke 2025. Hasilnya adalah 354 sigma Y-nya. Begitu pula dengan seterusnya sigma X dan sigma X kuadrat. Nah, kemudian kita akan lanjut menjelaskan di sini. Sigma Y-nya tadi kan 30.504. Nah, N-nya itu adalah 2026. 2026 itu tahun keberapa? Tahun ke-10, maka N di sini adalah 10. Di sini A belum ketemu dan B juga belum ketemu. Nah, sigma X di sini adalah 45, maka di sini 45B. Kemudian untuk rumus persamaan kedua adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Sigma XY di sini adalah 162.929. Kemudian A-nya belum ketemu. Untuk sigma X-nya masih sama, yaitu 45. B-nya belum ketemu dan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 285. Kemudian kita akan mencari nilai A terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya antara persamaan 1 dan persamaan 2, kita masukkan jadi 1 di sini. Yang atas dikalikan 19, yang di bawah dikalikan 3. Hasilnya nanti adalah di bawah sini. 30.000 dikali 19 hasilnya 579.576. 10 dikali 19 190. A-nya tetap ikut turun. 45 dikali 19 855. 162.929 dikali 3. 45 dikali 3 sama dengan 135. 85 adalah hasil dari 285 dikali 3. Semuanya kita kurang. 579.576.000 dikurangi 488.787. Hasilnya adalah 90.789. Kemudian 19 dikurangi 13 hasilnya adalah 55. Dan 855 dikurangi 855 hasilnya adalah 0. Maka yang B tidak perlu diturunkan lagi. Yang perlu diturunkan adalah hasil dari pengurangan 190A dan 135A. Diturunkan juga A-nya mengikuti 55A. Kemudian karena di sini posisinya berbeda, maka di sini A berpindah ke kiri. Sedangkan 90.000 berpindah ke kanan. Karena 90.000 berada di samping kiri sama dengan begitu pindah kanan, hasilnya akan dibagi oleh 55. Dan hasilnya adalah A sama dengan 1650,7. Kemudian di sini kita akan mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, karena A-nya sudah ketemu yaitu 1657,7, maka di sini memasukkan rumus B menjadi sedikit lebih mudah karena B-nya nilai A-nya sudah ketemu. Rumusnya adalah sigma Y sama dengan N dikali A, karena A sudah ketemu sini, ditambah 45B sigma X. Sigma X ini 45. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungannya. Setelah itu kita sudah ketemu B-nya adalah 311. A-nya ada 1650, B-nya 311. Kemudian kita akan melakukan proyeksi penjualan tahun 2026. Untuk mencari rumusnya, untuk mencari proyeksi penjualannya, maka kita memasukkan rumus Y sama dengan A tambah B dikali X. X di sini adalah tahun 2026. Maaf, di sini saya ganti dulu. Oke. Nah, X di sini ada 2026. Kenapa 2026? Karena X itu adalah tahun ke-10. Dan 2026 adalah tahun ke-10. Maka di sini 2026 sama dengan 1651. Ditambah 311 kali 10. Rumusnya adalah Y ditambah A kali B. Y sama dengan A tambah B kali X. A nya 1651, B nya 311,
X dikali X-nya 10, maka 311 kali 10 dulu. Nah hasil dari B dikali X tadi 3, atau 311 kali 10 adalah 3110. Oke, kemudian hasilnya nanti ditambahkan dengan nilai A 1651 tambah 3110 adalah 4760. Maka proyeksi penjualan tahun 2026 adalah 4760. Itu adalah metode time series movement. Kemudian kita lanjut ke metode forecasting kedua, yaitu time least square. Ini adalah tampilan dari metode time least square. Di sini perbedaan tabelnya adalah kalau di time series movement X-nya itu dimulai dari angka 0 atau strip, lanjut menaiki satu angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sedangkan kalau di least square dia dimulai dari minus 9 di sini. Dan lompatannya adalah lompat 2. Minus 9 ditambah 2 maka hasilnya adalah min 7, ditambah lagi 2 min 5, tambah lagi 2 sampai seterusnya. Maka di 2025 adalah 9 X-nya. Nah, untuk sigma X, untuk sigma Y masih sama 30.504, cuman sigma X di sini adalah 50. Sigma X kuadrat di sini juga berubah jadi 330, sedangkan sigma XY-nya masih sama. Kemudian kita akan mencari nilai A dan B terlebih dahulu untuk memasukkan rumus proyeksi time least square ini. Rumusnya adalah untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 30.504 per dibagi 10, hasil ada 3.050. Maka A di sini 3.050. Nah, kita akan mencari nilai B. Rumus B adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY di sini 162.000. Oh maaf, ini salah. Nah, karena di sini A udah ketemu, maka dibagi 330. Oh, kita lanjut, tadi ada sedikit perbaikan di bagian sigma XY-nya. Oke, di sini benar sigma XY adalah 51.332. Dibagi 330 maka hasilnya ada 155,52. Nah, nilai A dan B itu udah ketemu. Kemudian kita akan lanjut ke persamaan trennya atau proyeksinya langsung. Nah, di sini X itu adalah tahun ke-11. Kenapa 11? Karena kita lihat tadi di sini kalau least square dia lompat 2. Diawali dari minus 9, dilompatin 2 terus, maka hasilnya adalah 2026 adalah yang ke-11. Maka di sini X-nya adalah 11. Nah, Y-nya itu adalah Y sama dengan 2026. Maka di sini adalah Y atau 2026 sama dengan 3050,4. 3050,4 ini A. Ditambah B adalah ini 155,52 dikali X-nya 11. Nah, hasilnya 155 dikali 11 hasilnya adalah 1710,72. Hasil dari perkalian ini akan ditambah oleh nilai A 3050 ditambah 1710,72. Hasilnya adalah 4761,12. Berikut adalah hasil dari proyeksi penjualan BMW seri 4 2026 dengan metode time least square. Kemudian kita lanjut ke metode semi average. Di metode ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 tahun. Tahun pertama diisi oleh 2016, 2017 sampai tahun 2020. Kemudian tahun kedua, kelompok kedua akan diisi oleh tahun 2021 sampai 2025. Penjualan masih sama atau sigma X juga masih sama. Nah, di sini perbedaan tabelnya terlihat jelas. Di sini ada total kelompok. Ini sigma Y-nya dari masing-masing kelompok. Ini nilai rata-ratanya, atau kalau dipakai rumus sum ini average. Kita pakai rumus average di sini. Nah, untuk X-nya mulai dari minus 2. Terus naik 1 sampai seterusnya sampai kita dapat angka ke-7 di tahun 2025. Untuk rumusnya A konstanta diambil dari rata-rata kelompok 1. Nah, berarti A-nya ini langsung diambil dari sini. Nggak perlu ribet lagi mencari nilai A, maka langsung aja ambil dari sini. Ini perbedaan rumus semi average dengan metode-metode lainnya. A-nya tinggal ngambil dari sini. Nah, untuk kalau B-nya tetap masih harus dicari. Caranya adalah B sama dengan
Y2 dikurang Y1. Y2 dan Y1 ini maksudnya adalah rata-rata tahun kedua, rata-rata kelompok 2 dan rata-rata kelompok 1 dibagi N. N di sini N di sini adalah masing-masing kelompok itu kan terdiri 5 kelompok, jadi dibagi 5. Nah, hasilnya adalah kalau dimasukkan menjadi rumus adalah 3814 Y2-nya ini dikurangi 2286 Y1 ini dibagi 5. Nah, hasilnya adalah B sama dengan 305,52. Kita masuk ke persamaan tren proyeksinya. Kita kan di sini akan mulai masuk untuk menjelaskan perkiraan penjualannya melalui metode semi average. Rumusnya tetap sama, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Di mana Y itu 2026. Nah, X-nya di sini adalah 8. Kenapa 8? Karena di sini kalau kita lihat di sini X itu naik 1, min 2 ke min 1 naik 1, min 1 kontrol naik 1, 0 ke 1 naik 1, sampai seterusnya. Maka di tahun 2026 itu adalah X 8. Maka setelah kita masukkan dari rumus adalah seperti ini. Hanya udah ketemu nih 2286, B-nya 305,52 dikali X 8. Hasilnya adalah ini 4730,76. Atau kalau kita bulatkan menjadi 4731. Ini adalah hasil perkiraan penjualan BMW seri 4 tahun 2026 menggunakan metode semi average. Kemudian kita akan lanjut ke regresi linear. Nah, di sini kita akan mencari dengan 2 nomor. Nomor pertama mencari seperti yang tadi, mencari proyeksi penjualan tahun 2026. Sedangkan nomor 2 mencari biaya promosi untuk tahun 2026. Rumus yang dipakai cukup panjang, yaitu kita mulai dulu mencari B. B sama dengan N sigma dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kita masukkan semua rumus yang ada di sini. Ini sigma Y, ini sigma X, ini sigma X kuadrat, dan ini sigma XY. Nah, untuk N itu 10. Kenapa 10? Karena N itu merujuk pada tahun 2026. 2026 di sini ada tahun ke-10, maka N sama dengan 10. Kita masukkan rumus, maka ketemulah B sama dengan 311. Maka di sini nilai B adalah 311,04. Lanjut ke mencari nilai A. Rumusnya kurang lebih sama. Cuman di sini ada sedikit perbedaan, yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kita masukkan rumusnya. Ini sigma Y, ini sigma X, ini sigma X kuadrat, ini sigma XY. Kita masukkan rumusnya di sini. Kita hitung, maka kita akan ketemu nilai A-nya adalah 1650. Kita lanjut mencari proyeksi penjualan di tahun 2026 menggunakan metode regresi linear. Ini sudah ketemu nilai A dan B-nya, langsung saja kita masukkan ke sini. Untuk nilai X di sini adalah tetap X merujuk pada tahun 2026. 2026 adalah tahun ke-10, maka X adalah 10. Y sama dengan A ditambah B kali X. A-nya tadi 1650, B-nya 311, X-nya 10. Maka jadilah 4761. Maka proyeksi penjualan di tahun 2026 adalah 4761. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 akan mencari perkiraan biaya promosi untuk tahun 2026. Rumusnya kurang lebih sama dengan nomor 1 tadi, karena metode yang digunakan sama, yaitu metode regresi linear. Maka ini karena rumusnya sama, jadi tidak perlu terlalu panjang, cukup masukkan saja data X yang di sini. Nah, kalau tadi nomor 1 ini kita ambil nilai X-nya itu dari tabel-tabel sebelumnya. Misalkan kita ambil di sini time series moment di sini. Untuk nomor 1 kita ambil di tabel time series moment. Nah, ini nilai X yang kita ambil itu nomor 1 tadi. Sedangkan nomor 2 itu ngambil tabel yang ada di sini. Karena X-nya beda, di sini X-nya itu menjelaskan tentang biaya promosi. Sedangkan yang tadi di time series moment, X-nya menjelaskan tentang urutan tahun. Nah, kita masukkan di sini rumusnya. B sama dengan N dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat.
Kita masukkan semua angka-angkanya. Di sini sigma Y, di sini sigma X, di sini sigma X kuadrat, di sini sigma XY. Kita hitung-hitung itu, ketemulah B sama dengan 13,02. Nah, untuk nilai A sendiri sama, caranya kurang lebih sama. Cuma nilainya tetap ambil dari sini kalau nomor 2, bukan di tabel time series moment seperti nomor 1. Maka setelah kita hitung semuanya, nilai A adalah minus 5.389,196. Kita masukkan langsung rumus proyeksi biaya promosinya, yaitu 4.761. Kenapa 4.761? Y ini merujuk pada total penjualan yang akan dijual pada tahun 2026. Maka di sini karena proyeksi penjualannya yaitu 4761 di 2026, maka di sini 4761 Y-nya. Kita masukkan di sini A-nya tadi minus 5389, B-nya 13,02. Nah, kemudian ini untuk ini 0,19. Ya, benar. Nah, ini tetap 13. Nah, karena di sini X-nya cuma sendiri, maka X-nya pindah ke kiri, sedangkan 4761 pindah ke kanan. 4761 ini nantinya akan ditambah dengan 5789. 5839. Ini salah tulis. 5839. Nah, 5839 ini pindah ke kiri sama dengan, karena dia tadi minus, kalau pindah ke kiri maka dia jadi plus. Jadi 4761 ditambah 5839. Hasilnya ada 10.150. Nah, karena di sini udah ada hasilnya, kita anggap seperti ini. 10.150 sama dengan 13,02x. Nah, ini hasil dari 4761 ini ditambah 5839, hasilnya seperti ini. Karena sudah seperti ini, X-nya masih sendiri, maka X-nya dan 10.000-nya kita tukar tempat. Jadinya seperti ini. Nah, karena di sini 10.150 pindah tempat, maka dia akan dibagi dengan 13,02. Hasilnya adalah 779,57. Maka nilai X di sini atau proyeksi biaya promosi tahun 2026 di sini adalah 779 juta. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai metode regresi linear, time series moment, semi average, dan time least square. Sekian penjelasan saya, terima kasih.